Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Masyitah, NIM A1FP250226, mahasiswi PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Program studi pendidikan kimia di Universitas Bengkulu. Berikut video praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri Unggul Aceh Timur dengan materi perkembangan teori atom dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sudah makan? Sudah sarapan? Sudah. Ketua kelas silakan memimpin doa. Oke, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita. Baiknya sebelum belajar kita mari berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, coba ibu minta pada kalian coba berdiri dulu semua. Ibu mau dilihat kayak mana kalian kerapian kalian. Kos kakinya. Senin biasanya putih kan? Oke. Segala atributnya udah bagus. Oke. Baik, alhamdulillah sudah rapi semua. Silakan duduk kembali. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ikut paskib. Siapa? Oh, Pak Is. Pak Is paskib. Oh, Rehan Hakim. Ini lain hadir semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Baiklah anak-anak, untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya? Coba maju ke depan. Mangku bangun semua. Oke. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu ingin menanyakan perasaan kalian pada hari ini. Apakah ada yang sedih, semangat, bosan? Ya, silakan kalian maju ke depan untuk memilih emoji-emoji yang udah ada di depan. Silakan Ibu pilih dulu yang kelompok ini. Silakan Nek bangun. Silakan Nek. Anak-anak ibu semua, ternyata sudah ibu perhatikan dari perasaan kalian hari ini, ternyata banyak yang semangat ya, seperti yang ibu harapkan pada kalian semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan mengulang kembali materi kita yang lalu, yaitu tentang materi. Yang tahu nak apa itu materi? Syahinda, apa? Ayo, apa materi Syahinda?
Ya, bagus. Tepuk tangan buat Syainda. Oke. Ya, materi di situ adalah yang sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Coba kalian perhatikan pada gambar-gambar di atas, apakah gambar-gambar tersebut ini semua contoh dari materi? Ya. Seperti, pernahkah kalian berpikir dari apa benda-benda tersebut tersusun? Dari atom. Ya, bagus sekali. Dari atom. Kemudian semua benda, baik yang dapat baik yang padat seperti meja, seperti cair, air atau bahkan tubuh manusia tersusun dari partikel-partikel yang kecil yang disebut dengan atom. Lalu apa itu atom? Siapa tahu? Ya, atom adalah penyusun dasar dari seluruh materi yang ada di alam semesta. Oke. Kemudian, coba kalian dengar lagi, para ilmuwan menemukan bahwa pada suatu titik kita akan sampai pada partikel terkecil ya, yang tidak bisa dibagi lagi secara kimia biasa. Itulah yang dulu disebut dengan atom. Dari bahasa Yunani itu atom disebut dengan otomos, yang artinya tidak dapat dibagi. Nah, mengapa model atom mengalami perkembangan? Karena dulu pada ilmuwan penasaran akan hal itu, mereka berpikir ya, pada suatu saat itu mereka berpikir apa satuan terkecil itu tersusun dari materi, ternyata ia menemukan sebuah atom. Tapi seringkali ternyata atom sendiri dari partikel itu lebih kecil. Seperti di situ ada elektron, proton, dan neutron ya. Karena itu teori atom terus berkembang mengikut penemuan baru. Oke. Kemudian dengan memahami perkembangan teori atom, kalian bukan hanya belajar sejarah sains saja, ya, tetapi juga kita berpikir bagaimana ilmiah, bagaimana sebuah teori bisa benar atau salah, lalu menjadi sebuah akurat ilmu yang berkembang, ya. Ini pada suatu hari kalian juga mungkin yang menjadi yang mengembangkan teori atom nanti. Nah, makanya belajar kimia semangat, ya. Mana tahu nanti jadi kalian jadi ilmuwan untuk mengembangkan perkembangan teori atom. Amin, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ilmuwan sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern berusaha memahami struktur materi melalui berbagai model, yang itu model teori atom. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke. Nah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu perkembangan teori atom, ya. Terus tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini materi atom itu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis perkembangan atom modern atau mulai dari perkembangan atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum dengan baik dan benar, ya. Aku akan selalu menilai kalian. Yang pertama dari segi keterampilan kalian, sikap ya, itu kerjasama, gotong royong dan saling kerjasama, ya. Itu yang harus kalian ingat. Kemudian ada lagi yang Ibu nilai ini kalian, asesmen formatif, penilaian diskusi, dan presentasi kelompok nanti ya. Kemudian ada Ibu penilaian lagi, asesmen sumatif, penilaian di akhir posten nanti. Ya. Baiklah anak-anak, kita sekarang membagikan kelompok. Kelompoknya sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Ini kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 2 ini banyak kali nih. Tolong nak pindahkan yang ini, yang cewek ini bisa ke sana ya. Oke, sekarang kita masuk dalam materi ya, perkembangan model atom ya. Perkembangan model atom ini sudah ada dikembangkan oleh beberapa macam para ilmuwan, yaitu Thomson, Dalton, Bohr. Oke, sekarang anak-anak semua, mari kita menyimak video berikut ini ya. Perkembangan konsep atom
seorang filsuf itu siklus dan dinamik. Atom berasal dari kata Yunani atomos yang berarti tidak dapat dibagi atau simbol. Kedua filosofi Yunani tersebut berandai-andai apa sih yang terjadi jika suatu benda dipotong terus-menerus menjadi bagian yang mulai kecil. Apakah akan selalu ada potongan lagi? Akan dapat kita mengatakan itu sampai mereka menyatakan bahwa jika suatu benda dipotong terus akan mendapati ukuran yang tidak dapat ditukar. Nah, ukuran yang Baiklah, anak-anak ibu semua, sudah kalian menonton tadi. Adakah kalian yang ingin bertanya sesuai dengan video tadi? Silakan. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bu, mengapa model atom bor yang sangat terkenal tidak digunakan pada model atom modern? Ya, oke. Sekarang ibu akan membagikan bahan ajar pada kalian ya, yang apa LKPD. Kelompok 2 tadi mana? Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ini. Oke, anak-anak kan sudah ibu bagikan ini LKPD-nya masing-masing. Sudah kan ada soal di sini. Soal juga ada, kalian jawab. Kemudian ada materinya masing-masing per kelompok ya. Di situ kalian lanjut buat PPT-nya. Ya, masing-masing kelompok lain-lain materi ya. Lanjut 15 menit nak ya, ibu kasih waktu untuk berdiskusi kelompok ya. 15 menit ya. Oke. Iya, tulis sama kelompok jawaban yang tadi dijawab, kan ada hasil lembaran jawaban ditulis terus. Nanti PPT lanjutkan. Diskusi kelompok. Ya, itu kalian jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini kita belum. Enggak, ini kan ada soal ini. Ini jawaban ini pindah kemari dulu. Pindah kemari. Habis itu ini semua baru lanjut PPT ini. PPT sesuai materi. Nyawa. Ini. Ini tentang apa kan? Kalian panjangkan lagi. Berarti ini ditulis, lalu nanti sama pertanyaan-pertanyaannya aja jawabannya nggak usah. Nggak usah. Atau pertanyaannya juga nggak usah. Ini jawabannya kau tahu. Tulis kemari. Pindah. Jawaban ini pindah. Ini nanti dikumpul ke ibu. Ya. Ini sekarang. Ini lanjut. Udah nek ya, waktunya sudah habis. Tiba-tiba seperti long. Oke nak, selanjutnya biar kalian nggak bosan sebelum kita mempresentasikan ke depan, kita ice breaking dulu ya. Oke. Kalian ikuti arahan itu nih. Coba. Ayo bangun semuanya, kita ice breaking. Menyematkan. Semangat. Oke, selanjutnya kelompok mana yang sudah bersiap untuk kita maju ke depan untuk mempresentasikan? Dari kelompok mana, tunjuk tangan? Kelompok 3. Oke, silakan. Waktunya 10 sampai 15 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi terkait teori atom bor dan mekanika kuantum dengan kelompok kami. Terus silakan, yang lain mendengar. Jadi ini definisi dari teori atom bor, sebuah model atom yang mengusulkan bahwa elektron
bahwa elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan atau kulit tertentu dengan tingkat energi yang terkuantitas. Dan elektron dapat berpindah antar kulit dengan menyerap atau memancarkan energi. Jadi itu contoh dari teori atom. Penjelasan spektrum hidrogen berhasil menjelaskan secara akurat spektrum garis atom hidrogen. Konsep tingkat energi memperkenalkan gagasan bahwa energi elektron dalam atom terkuantisasi yang menjadi daftar fisika kuantum modern. Stabilitas atom memberikan penjelasan mengapa elektron tidak jauh ke inti. Kelebihan gagal untuk atom kompleks tidak mampu menjelaskan spektur atom yang memiliki lebih dari satu elektron. Efek Zeeman tidak dapat menjelaskan fenomena efek Zeeman permisahan garis spektur di bawah pengaruh medan magnet lintasan pasti. Mengaksimumkan elektron pergerakan dalam lintasan melingkar yang pasti dan kemudian dibantah oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, sekarang kita masuk ke teori atom mekanik kuantum. Nah, teori atom mekanik kuantum ini beda dengan teori Bohr. Teori atom mekanik kuantum adalah model atom modern yang menggambarkan elektron sebagai gelombang yang bergerak mengelilingi inti atom, bukan sebagai partikel yang mengikuti lintasan. Tetap seperti pada model atom sebelumnya, teori ini menjelaskan bahwa posisi elektron tidak dapat dikendalikan probabilitasnya keberadaannya dalam suatu orbital. Bisa dilihat dari sini, ini berbeda dengan teori Bohr yang dia melingkar secara orbital, tapi teori atom mekanika kuantum tidak, karena elektronnya tidak beraturan. Jadi kelebihan dan kekurangan mekanika. Kekurangannya itu matematika kompleks, persamaan Schrödinger sangat rumit, terutama untuk atom berelektron banyak sehingga butuh perkiraan. Sulit diterapkan pada benda besar, konsep kuantum tidak relevan untuk benda-benda makroskopis. Jadi kelebihannya menjelaskan posisi peluang elektron orbital. Elektron tidak bergerak di lintasan pasti, tapi ada di era probabilitas yang disebut orbital. Mengidentifikasi bagian atom inti, atom berisi proton dan neutron, elektron di orbital. Mengukur energi elektron, mampu menjelaskan penyerapan dan pemancaran energi saat elektron berpindah tingkat. Oke, sekian. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, Sebut nama kelompoknya. boleh. Pertanyaannya apa? Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang apa saja lintasan elektron dalam model atom Bohr. Neil Bohr. Jadi, dalam model atom Bohr, lintasan elektron berupa orbit melingkar. Orbit melingkar ini dapat disebut dengan kulit elektron yang berfungsi sebagai tingkat energi tertentu. Lagi. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Lain. Atau sudah? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Ini ada. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kalau ada kesalahan, mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami satu kelompok tentang materi atom, teori atom Thomson dan Rutherford. Struktur atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Struktur atom terdiri dari 3 partikel dasar. Yang pertama proton bermuatan positif, yang kedua neutron tidak bermuatan atau netral, yang ketiga elektron bermuatan negatif. Model Rutherford memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama dapat menjelaskan hamburan partikel alfa. Model Rutherford dapat menjelaskan fenomena hamburan partikel alfa yang ditemukan oleh Rutherford sendiri. Yang kedua dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen. Model Rutherford dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang terdiri dari garis-garis spektrum yang tajam. Namun, model Rutherford masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain tidak dapat menjelaskan stabilitas atom karena elektron-elektron yang bergerak mengelilingi inti dalam seharusnya kehilangan energi dan jatuh ke inti atom. Kesimpulan pada hari ini adalah atom adalah unit dasar dari materi yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Model atom berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan penelitian ilmuwan, dari model Dalton hingga mekanika kuantum. Unsur-unsur diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dalam sistem periodik yang membantu dalam memahami sifat dan reaktivitasnya. Pemahaman tentang atom sangat penting dalam ilmu kimia dan fisika karena menjadi dasar dalam mempelajari berbagai reaksi dan sifat zat di alam. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang terjadi dalam percobaan tabung sinar katoda? Bagaimana Thomson mengetahui bahwa sinar katoda adalah partikel bermuatan negatif? Dan apa penemuan ini dalam perkembangan teori atom? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih udah memberi pertanyaan. Jawabannya, dalam percobaan tabung sinar katoda, Thomson menggunakan sebuah tabung kaca berisi gas bertekanan rendah yang diberi tegangan tinggi. Di dalam tabung itu, sinar tampak muncul dari katoda atau kutub negatif menuju anoda atau kutub positif, membentuk cahaya saat mengenai dinding tabung yang dilapisi bahan fluoresen. Thomson kemudian menempatkan medan listrik dan medan magnet di sekitar sinar itu. Ia melihat bahwa sinar tersebut dibelokkan ke arah kutub positif, yang menunjukkan bahwa sinar itu terdiri dari partikel bermuatan negatif. Dari sinilah menyimpulkan bahwa sinar katoda adalah aliran partikel negatif yang kini kita kenal sebagai elektron. Penemuan ini sangat penting karena membuktikan bahwa atom bukan partikel terkecil seperti yang sebelumnya diyakini oleh Dalton. Atom ternyata mengandung partikel subatomik yang lebih kecil. Penemuan elektron oleh Thomson mendorong lahirnya model atom Thomson, yaitu atom terbentuk bola bermuatan positif dengan elektron terbesar di dalamnya seperti roti kismis. ya sama-sama. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, saya dari kelompok 3 ingin bertanya.
Memantau frekuensi siaran alfa ke lempeng dan bagaimana hasil eksperimen itu membuktikan bahwa sebagian besar ruang dalam atom adalah kosong serta muatan positif terkonsentrasi tinggi bukan tersebar seperti yang dicapai oleh teori Thomson. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, Rutherford menembakkan sinar alfa ke lempeng emas untuk menyelidiki struktur dalam atom. Ia memilih emas karena logam ini bisa dibuat sangat tipis dan stabil, sehingga partikel alfa bisa melewatinya dengan sedikit gangguan. Dari hasil eksperimennya, Rutherford menemukan bahwa sebagian besar partikel alfa menembus lurus tanpa hambatan, namun sebagian kecil dibelokkan, dan beberapa bahkan mantul balik. Hal ini menunjukkan bahwa atom tidak padat secara merata, seperti dalam model Thomson atau roti kismis, melainkan sebagai besar ruang dalam atom adalah kosong, dan terdapat inti kecil yang padat dan bermuatan positif di pusatnya. Ini Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semua, bagus sekali tadi ibu lihat memantau tentang presentasi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Sangat-sangat bagus ya. Alhamdulillah. Terus di sini tadi ada ibu mendengar ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa model atom Bohr yang sangat terkenal justru tidak digunakan ya dalam atom modern? Itu karena tidak digunakan karena perkembangan model atom Bohr ini itu selalu berkembang ya, selalu berkembang yang dikemukakan oleh beberapa para ahli ilmuwan tadi. Selanjutnya ada yang bertanya dan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita tadi. Silakan. Coba bangun, Raihan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Al-Fatah dari kelompok 2 ingin memberikan kesimpulan dari materi yang dijelaskan tentang atom. Dari materi ini, kami belajar bahwa teori atom tidak langsung sempurna, tapi berkembang sedikit demi sedikit dari zamannya kuno sampai sekarang. Setiap ilmuwan seperti Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, hingga teori mekanika kuantum memberikan kontribusi penting. Kami juga jadi paham bahwa ilmu pengetahuan itu tidak tetap, melainkan terus diperbaiki berdasarkan bukti dan eksperimen. Ini mengajarkan kami untuk berpikir kritis, terbuka terhadap perubahan, dan berani mencari kebenaran lewat pembuktian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan menyampaikan sedikit dari kalian tadi mana ya yang paling bagus presentasinya. Ibu akan memberi penghargaan, tetap bertahan ya dan semangat. Kelompok mana ya yang terbaik? Ibu sudah memantau tadi, yang pertama yang terbaik adalah kelompok 3. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ini soal prosesnya, coba kalian jawab. Ada berapa soal? 5 soal ya. Cukup soalnya? Ya, waktunya 5 menit. Ya, baik anak-anak, sudah selesai nilai postes kalian. Ini nilainya bersifat individu ya, bukan per kelompok. Ya, yang sudah kalian jawab tadi. Di materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur atom ya minggu depan. Mudah-mudahan sehat semua ya. Baiklah, ketua kelas kita akhiri dengan penutup. Silakan memimpin doa. Telah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak,
Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang pada materi tadi ada kesilapan dan kekurangan dari Ibu. Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.